Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Eka Safira dengan NIM C1C022080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul pengertian akad mudharabah, jenis akad mudharabah, dasar syariah, prinsip pembagian hasil usaha, perilaku akuntansi berdasarkan PSAK 105, dan ilustrasi kasus akad mudharabah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirni Eka Putra SE MSI. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian akad mudharabah. Secara terminologi, bahasa akad berarti ikatan atau simpulan atau al-ahad atau janji. Menurut istilah, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan syarat dan menimbulkan akibat hukum bagi objeknya. Menurut Ibdal Syah dan Henry tahun 2014, mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pekerja dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dalam konsep mudharabah ini, dasarnya adalah berbagi, baik bagi untuk ataupun berbagi dalam kerugian tersebut dengan loss and profit sharing. Dalam akad mudharabah tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus ditaati. Rukun dari akad mudharabah menurut Asyariah tahun 2008 yaitu yang pertama ada pelaku akad, yaitu sahibul mal atau pemodal adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan muharib atau pengelola adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal. Nah, yang kedua itu ada objek akad, yaitu modal atau mal, kerja atau dharabah, dan keuntungan atau rib. Yang ketiga ada sikhat, yaitu ijab dan qabul. Materi selanjutnya itu adalah jenis-jenis akad mudharabah. Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mudharabah mutlak, yang mana mudharabah mutlak adalah akad kerjasama di mana pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharabah secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang tidak dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah yang tidak terkait atau terbatas dana atau sahibul mal. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad kerjasama di mana sahibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Menurut Antonio 150, dalam investasi dengan menggunakan konsep mudharabah muqayyadah, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Misalnya yang pertama itu ada jenis investasi, yang kedua itu ada waktu dan tempat. Nah, berikutnya itu ada dasar syariah, yang mana dasar syariah merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan umat muslim termasuk dalam bidang ekonomi, keuangan, dan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dasar syariah. Sumber-sumber dasar syariah yang pertama itu ada Al-Quran, kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada Al-Sunnah, yang mana ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam hadis. Nah, yang ketiga itu ada ijma atau konsensus ulama, yang mana kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum. Yang terakhir itu ada qiyas atau analogi, metode penetapan hukum dengan menganalogikan suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Materi selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha. KSPPS BMT mampu memberikan pembiayaan modal kerja yang diperlukan oleh anggota melalui pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Setiap tahun, pertumbuhan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT meningkat sekitar 24%. Di antara anggotanya seperti yang disebutkan sebelumnya, pembiayaan mudharabah melibatkan kerjasama antara BMT dan mudharib atau pengelola dana. Didenda yang dikenakan oleh KSPPS BMT diterapkan dalam bentuk pengurangan nisbah bagi hasil
Keuntungan dan kerugian dari akad mudharabah diakui saat pembagian hak bagi hasil berlangsung menurut nisbah yang telah ditentukan. Apabila anggota tidak memiliki niat buruk dalam menjalankan usaha, maka BMT akan menanggung kerugian tersebut. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian anggota, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian atau Mu'maidillah tahun 2020. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi menurut PSAK 105, yang mana perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor. Perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam pendanaan mudharabah pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor dilakukan secara sistem komputerisasi yang terdiri dari beberapa pos yang dapat terlihat pergerakannya mulai dari jurnal hingga mutasi buku besar harian maupun yang dibuat PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor. Nah, kesesuaian perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah pada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor ditinjau dari PSAK nomor 105, yang mana tambahkan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bogor secara umum dapat dikatakan telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu PSAK nomor 105. Kesesuaian dengan PSAK nomor 105 tersebut ditinjau dari akuntansi pengelolaan dana yang tercermin pada pasal 25, 11, 28, 29, dan 36, serta penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan telah dilaporkan secara wajar sesuai dengan laporan audit Kosasi Nurdiaman Tajo dan rekan tanggal 31 Desember 2010 yang berpendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material pada laporan keuangan PT Bank Jabar Banten Syariah. Materi selanjutnya yaitu ilustrasi kasus akad mudharabah. Bisa dilihat dari kasus yang ada di PPT. Baiklah, dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pekerja dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dalam konsep mudharabah ini dasarnya adalah berbagi baik bagi untung ataupun berbagi dalam kerugian, disebut dengan loss and profit sharing. Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mudharabah mutlak, di mana akad kerjasama di mana pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharabah secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah yang tidak terikat ataupun terbatas. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah, yang mana akad kerjasama di mana sahibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi dan mudharib baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha. Menurut Antonio 150, dasar syariah merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan umat muslim termasuk dalam bidang ekonomi, keuangan, dan sosial. KSPPS BMT mampu memberikan pembiayaan modal kerjasama yang diperlukan oleh anggota melalui pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berlandaskan prinsip dan bagi hasil setiap tahun. Pertumbuhan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT meningkat sekitar 24% di antara anggota seperti yang disebutkan sebelumnya. Pembiayaan mudharabah melibatkan kerjasama antara BMT dan mudharib atau pengelola dana. Di denda yang dikarenakan oleh KPPS BMT diterapkan dalam bentuk pengurangan nisbah bagi hasil. Keuntungan dan kerugian dari akad mudharabah diakui saat pembagian hak bagi hasil berlangsung menurut nisbah yang telah ditentukan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.